Kemarin yang kita sudah sampaikan wa an hadhil mana itu? Wa rubbama lam taqdir alaih, dan boleh jadi engkau tidak mampu. Kemarin yang kita sudah sampaikan wa an hadhil mana itu? Wa rubbama lam taqdir alaih, dan boleh jadi engkau tidak mampu komunitas dengan sholawat. Wah, udah berasa nikmat, berasa ada yang kurang kalau belum dikerjain, kalau belum dilaksanakan kayak ada yang ganjel kalau udah punya wiridan. Wa an hadhil halati tanshau al-ghaibatu wal istighraqu wal fana'u amma siwallahi ta'ala ila ghairi dzalika min mawajidi ahdillah. Dan atas keadaan ini maka akan timbullah al-ghaibah, ketidaksadaran. Jadi dia nggak disadar sama sekitar. Ghaibah pada saat dia udah baca Al-Quran, pada saat dia baca sholawat, pada saat dia zikir, kalau udah asyik hudur ma'allah, maka dia yang akan terjadi al-ghaibah. Dia nggak sadar kalau di sekitarnya ada siapapun. Makanya banyak orang yang kalau asyik dalam sholat, kebakaran tuh masjid, dia kagak tahu kalau masjid kebakaran. Kebayang nggak bagaimana wujudnya? Masjid kebakaran, tiang jatuh, dia nggak tahu, nggak berasa, karena dia sedang asyik hudur ma'allah. Ya kalau kita ngelihat bagaimana kayak itu namanya Qais dan Laila Majnun, itu kan baru cinta sama manusia. Makanya Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah itu dalam riwayat beliau setiap hari, setiap malam itu bawa ember yang isinya air dengan kayu. Maksudnya apa? Dia rasanya pengen nyiram neraka karena banyak orang yang sholat, melakukan ketaatan karena takut aman neraka, karena pengen dengan surga, karena beliau alirannya mahabbah. Dia rasanya pengen nyiram neraka karena banyak orang yang sholat, melakukan ketaatan karena takut aman neraka, karena pengen dengan surga, karena beliau alirannya mahabbah. Kalau cinta nggak mikirin hadiah. Sama seperti kita seorang ayah, seorang suami mencari nafkah, apakah kita berharap hadiah dengan anak-anak kita, dengan istri kita? Nggak ada. Kenapa? Karena yang sudah meliputi diri kita adalah cinta. Nggak pernah dia memikirkan yang lain kecuali ingin melihat orang yang dia cinta dalam keadaan bahagia. Apalagi kalau dia sudah cinta kepada Allah. Maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau udah hudur ma'allah, yang terjadi adalah al-ghaibah. Yang kedua wal istighraq, dan dia tenggelam larut dalam asyiknya bersama Allah, hudur ma'allah. Sesekali yang terjadi adalah al-ghaibah. Yang kedua wal istighraq, dan dia tenggelam larut dalam asyiknya bersama Allah, hudur ma'allah. Sesekali Pak jajalin biar ngerasain kenikmatan. Jangan dunia melulu yang bikin kita lupa. Sekali-kali kita dibikin lupa dengan urusan dunia karena sedang asyik dengan urusan akhirat. Nah, momen yang paling enak itu adalah di waktu malam saat banyak orang tidur. Hening. Kita baca Fatihah, baca apa aja. Kita tungguin sampai waktu subuh, duduk. Apalagi kalau udah tua, kalau udah tua, emang ya apa aja. Kita tungguin sampai waktu subuh, duduk. Apalagi kalau udah tua, kalau udah tua, emang udah kudu mikirin buat supaya mendapatkan husnul khotimah. Ini Pak, ini mau obrolan serius kalau ukuran mati. Kenapa? Karena terjadi pada siapa saja cepat atau lambat. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita. Wal fana'u amma siwallahi ta'ala ila ghairi dzalika, dan dia akan menjadi fana dari apa-apa selain Allah Ta'ala. Dia lenyap, fana, kayak nggak ada gitu. Mau di dunia ini nggak ada kalau selain selain dari sesuatu selain Allah. Ila ghairi dzalika, kepada selain dari keadaan yang demikian itu. Min mawajidi ahlillah, dari keadaan-keadaan yang dialami ahlillah. Wa aslu dzalika kulluhu, dan pokok atau asal dari semuanya itu al-muwadhabatu alal a'malil zahirah wal muhafazatu 'alaiha ma'a takallufil huduri ma'allahi fiha. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau engkau ingin merasakan al-ghaibah,
engkau ingin merasakan istighraq, engkau ingin merasakan fana, kenikmatan saat bersama Allah, maka pokoknya dasar landasan untuk merasakan itu adalah al-muwadhabatu 'alal a'malidh dhahirah. Jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang zahir. Nggak bisa dia nggak melaksanakan syariat, harus melaksanakan amalan-amalan yang zahir. Jadi kalau ada orang yang sampai tapak, kemudian dia tidak melakukan sholat, dia bertapa di tempat itu nggak benar. Karena yang ada amalan zahir kudu dijalanin, sholat ya harus dijalanin. Kalau engkau kontemplasi atau uzlah, nggak boleh tinggalin syariat, kecuali dalam keadaan tidak sadar. Kalau tidak sadar memang tidak ada beban. Maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, engkau ingin merasakan kenikmatan saat hudur ma'allah, laksanakan amalan-amalan zahir, wal muhafadzatu 'alaiha, dan pelihara, jaga amalan-amalan zahir. Jadi kalau misalnya kita pengen mendapatkan kenikmatan itu, ya harus kita melaksanakan, menjaga perintah-perintah Allah, syariatnya. Ma'atakallufil huduri ma'allahi fiha, beserta membebani atau memaksa diri kita untuk hadir ma'allah dalam amalan-amalan itu. Jangan sholat dari tahun ke tahun begitu aja. Makanya Imam Ghazali ngajarin kalau sebelum sholat baca An-Nas, supaya nggak disusupin dengan was-was di dalam hati. Wahdar an tatrukal amala, supaya nggak disusupin dengan was-was di dalam hati. Wahdar an tatrukal amala biwirdin makhafatan alla taduma alaihi fa inna dzalika minal hamaqati. Dan hati-hatilah bahwa engkau meninggalkan satu perbuatan dengan mirip, dan alla taduma alaihi fa inna dzalika minal hamaqati. Dan hati-hatilah bahwa engkau meninggalkan satu perbuatan dengan mirip karena takut bahwa engkau tidak bisa istiqomah, tidak bisa langgeng atas wirid itu. Maka sesungguhnya perbuatan itu, bahwa engkau tidak bisa istiqomah, tidak bisa langgeng atas wirid itu, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan kebodohan. Jadi maksudnya begini, saya mau ngamalin sholat Ustaz sehari 1000 kali, cuman takut nggak istiqomah Ustaz, akhirnya jadi nggak ngamalin tuh. Jadi maksudnya begini, saya mau ngamalin sholat Ustaz sehari 1000 kali, cuman takut nggak istiqomah Ustaz, akhirnya jadi nggak ngamalin tuh perbuatan. Nah, itu perbuatan orang yang bodoh. Kalau engkau meninggalkan satu wiridan karena takut tidak istiqomah, tidak langgeng, itu adalah perbuatan orang yang bodoh. Maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa yanbaghi, dan seyogianya, alla ta'mala fi kulli waqtin bihasbin nasyati wal fara'i, bahwa tidak berbuat siapa engkau pada kulli waqtin bihasbin nasyati wal fara'i, bahwa tidak berbuat siapa engkau pada tiap waktu bihasbin nasyati wal fara'i, dengan sekiranya kerajinan, dalam keadaan rajin dan waktu kosong. Bal yanbaghi an tusammiya syai'an tazidu alaihi indan nasyati wa la tanqusa minhu indal kasali. Ini rumusannya, resepnya. Seyogianya engkau menentukan sesuatu yang engkau tambahkan atasnya saat dalam keadaan rajin, dan tidak mengurangi saat engkau sedang malas. Jadi begini maksudnya, kalau engkau punya amalan kudu ada targetnya. Misal habis sholat baca sholawat 11 kali, ini minimal nih. Kalau lagi rajin tambahin, kalau lagi malas banget jangan dikurangin. Itu maksudnya. Tapi kalau lagi datang rajin nih, lagi enak gitu, tambahin. Tapi kalau lagi datang malas banget, ini nggak boleh ditinggalin angka 11. Maka perlu ditentukan antusammiya syai'an tazidu alaihi indan nasyati wa la tanqusa minhu indal kasali. Itu maksudnya. Jadi harus punya wiridan, Pak. Apaan aja, yang penting punya wiridan. Emang yang mahal itu adalah istiqomah. Walaupun kita misalnya baca setiap habis sholat, baca kulhu 3 kali. Ingetin, Pak, itu kan Pak amalan yang paling mungkin kita kerjakan. Ayat Al-Quran 1 hurufnya aja 10 kebajikan.
3 kalinya itu kualitasnya kita sama saja menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran nggak pakai nungguin Ramadan. Setiap habis sholat ngatamin Al-Quran, baca kulhu 3 kali, ntar habis Zohor kulhu lagi, habis asar Ramadan. Setiap habis sholat ngatamin Al-Quran, baca kulhu 3 kali, ntar habis Zohor kulhu lagi, habis asar kulhu lagi. 1 hari 1 malam kita telah menghatamkan Al-Quran 5 kali dengan kualitasnya mendapatkan pahala menghatamkan Al-Quran 5 kali. Apa susahnya? Cuman memang tergantung bagaimana kita meyakini ada kehidupan akhirat. Tapi kalau dibilang nggak percaya dengan kehidupan akhirat, nggak mungkin juga, karena buktinya mereka sholat juga sih, walaupun masih belentang-belentang sholatnya, tapi kan dia percaya, takut ninggalin totalitas. Dia takut gitu, selama 1 bulan kagak sholat, takut. Walaupun masih belentang-belentang sholatnya, tapi kan dia percaya, takut ninggalin totalitas. Dia takut gitu, selama 1 bulan kagak sholat, takut. Paling kalau lagi males ya dia kagak sholat, giliran inget dia sholat. Artinya dia masih percaya sama akhirat, cuma nanggung percayanya. Kalau emang lu kagak percaya, kagak sholat sekalian seumur hidup. Nyatanya sebulan, seminggu ada sholatnya. Nyatanya setiap maghrib sholat, subuh dia nggak sholat, zohor dia nggak. Tapi maghrib dia sholat. Bukankah itu bukti dia takut dengan Allah? Bukankah itu bukti bahwa dia percaya dengan hari akhirat? Cuma nanggung. Percayanya nanggung, tapi percaya, tapi dia membiarkan dirinya mendapatkan petaka. Kan kalau emang yang dari balik kagak sholat, nah itu berarti emang dia nggak percaya sama akhirat. Nah ini nyatanya kita percaya, nyatanya kita puasa, takut juga kita. Orang-orang pada puasa, kita ngikut puasa juga. Berarti kan percaya sama akhirat. Kenapa tanggung percayanya? Kalau engkau yakin ada kehidupan di akhirat, kenapa kau tidak maksimalkan untuk beribadah? Berapa banyak orang yang mereka mendapatkan kesulitan untuk bisa beribadah? Kita dikasih kesehatan. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan terus biar bisa maksimal ibadahnya. Itu mas, kalau cuma sehat terus dibikin buat dosa doang ya. Mendingan kalau kata Gus Baha, mendingan ente tidur seharian ketahuan gak bikin dosa. Kadang-kadang tidur lebih baik. Itu karena memang kalau dia tidur dia berhenti bikin dosa, berhenti. Kalau dia melek aja, ada aja tuh dosa ghibah, ada aja tuh dosa fitnah. Waliyadzubillah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu sara'ata ilal khairati, bahwasanya bersegera kepada kebaikan-kebaikan, wal muhafadzata 'alal ibadati, dan menjaga dari ibadah-ibadah, wal mudawamata 'ala taati, dan langgeng dalam atas perbuatan ketaatan itu da'bul anbiya'i wal auliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Bila engkau bersegera melakukan kebaikan, menjaga dari ibadah-ibadah, dan istiqomah langgeng dalam melakukan ketaatan, ketahuilah engkau sedang mengamalkan kebiasaan para nabi dan para wali fi bidayatihim wa nihayatihim, pada permulaan mereka dan akhir mereka. Jadi selamat dunia akhirat, karena endingnya husnul khotimah. Kalau engkau melakukan kebaikan, bersegera. Kalau ada orang yang sedang kesulitan, kau bersegera menolongnya. Ada orang sakit, bersegera untuk menjenguknya. Maka ketahuilah amalan yang kau lakukan adalah amalan para nabi, da'fus sholih, da'ful anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim, li'annahum a'raful khalqi billah, karena sesungguhnya mereka adalah paling mengenalnya makhluk kepada Allah. Dia paling kenal ma'rifat. Fala jarama kanu a'badahum wa atwa'ahum wa akhsyahum lahu azza wa jalla, maka tidaklah heran adalah mereka paling giat beribadahnya, paling wa atwa'ahum, paling taat, wa akhsyahum, dan paling takutnya mereka lahu kepada Allah azza wa jalla, karena kenal.
Fa inna iqbalal abdi ala rabbihi wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbati lahu. Karena sesungguhnya menghadapnya seorang hamba, condongnya seorang hamba kepada Tuhannya, wa ibadatahu, dan melakukan ibadah untuk Allah, ala qadri mahabbati lahu, atas ukuran kadar cintanya kepada Allah. Itu nggak bisa dibohongin. Kalau kita kurang tapi demen, kita juga males-malesan. Coba kalau kita demen banget, wah, yang namanya lagi masih PDKT, masih nganten baru, wah semangat banget kita datang ke rumah mertua. Begitu udah punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, ada ogah-ogahan. Orang demennya udah berkurang, udah nggak kayak pertama. Nah, itu nggak bisa dipungkirin, karena rumusannya condongnya seseorang hamba kepada Tuhannya dan semangatnya dalam beribadah itu tergantung kepada kadar cintanya kepada Allah. Jadi kalau kita cinta banget sama Allah, pasti kita demen untuk berzikir. Kalau enggak demen berzikir, pasti enggak, kualitas cintanya sangat rendah. Karena normalnya orang yang mencintai, dia akan sering menyebut kekasihnya. Kalau dia kagak ingat-ingat, ya emang kagak demen. Nah, kalau misalnya dia demen, ya ngelihat apa aja kebayang demenan. Ngelihat apa aja kebayang demenan. Saya kemarin ketemu jamaah cerita, kalau melihat seseorang itu sampai nangis. Kenapa? Kebayang sama mantannya. Jadi sampai demen, masih demen aja. Nah, kalau engkau taat beribadah kepada Allah, demen baca sholawat banyak, pasti demen sama nabinya lebih, pasti demen sama Allahnya lebih dibanding orang yang nggak demen beribadah. Waliyadzubillah. Ini teguran banget nih. Fa inna iqbalal abdi ala rabbihi wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi lahu. Wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah. Dan bermula cinta mengikuti kepada ma'rifah, mengenal. Semakin cinta dia semakin mengenal. Fa kullama kana al-'abdu a'rafa billahi kana ashadda hubban lahu wa aktsara ibadatan. Dan tiap-tiap adalah seorang hamba yang dia paling mengenal kepada Allah, niscaya adalah ia akan sangat bertambah, sangat kuat apanya cintanya kepada Allah, wa aktsara, dan tambah banyak paling cintanya kepada Allah, wa aktsara, dan tambah banyak paling banyak apanya ibadahnya kepada Allah. Jadi nggak bisa marah gitu. Kalau misalnya dan tambah banyak, paling banyak apanya ibadahnya kepada Allah. Jadi nggak bisa marah itu. Kalau misalnya dibilang ente memang kagak tapi demen sama Allah, nggak tapi cinta sama Allah. Buktinya dari mana Ustaz? Ya buktinya sholat ente tinggal. Orang kalau demen, kalau cinta kepada Allah, begitu dipanggil dia sholat datang. Kalau ente kagak datang, berarti ente memang kagak cinta sama Allah. Ente memang nggak cinta sama Nabi. Cinta Ustaz, buktinya nggak pernah sholawat, cuma lagi sholat doang. Nah, kalau dia cinta sama Nabi, pasti lisannya demen baca sholawat. Jadi nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Fa in syaghalaka jam'uka lid dunya wattiba'uka lil hawa 'an ittikhadil awradi wa mulazamatil ibadati fajtahid an taj'al li rabbika sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih tashtaghilu fihima bit tasbih wal istighfari wa ghairi dzalika. Ada dulu kali. Ada dulu. Nah, jamaah kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah, karena minggu pertemuan selanjutnya kita akan pindah bab tentang tamasuk bil kitab was sunnah, ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka jika telah menyibukkan engkau apa jam'uka, kumpulnya engkau di dunia kepada dunia, wattiba'uka lil hawa, dan mengikutinya, telah menyibukkan engkau mengikutinya engkau kepada hawa nafsu artinya, anittikhadil tiba'uka lil hawa, dan mengikutinya, telah menyebutkan engkau mengikutinya engkau kepada hawa nafsu artinya,
Anittikhadil awradi, dari mengikutinya, telah menyebutkan engkau mengikutinya, engkau kepada hawa nafsu artinya. Anittikhadil awradi, dari melakukan wirid-wirid. Wa mulazamatil ibadati, dan melazimkan, melanggengkan daripada beribadah. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau, antaj'ala li rabbika sa'atan, maka bersungguh-sungguhlah engkau, antaj'ala li rabbika sa'atan, bahwa menjadikan siapa engkau li rabbika, untuk Tuhanmu, sa'atan, sesaat saja, min awwalina harika, dari awal siangmu, wa sa'atan min akhiri, dan sesaat dari akhirnya siangmu. Tashtaghilu fihima bitasbihi wal istighfari wa ghairi dzalika min anwa'it ta'ati. Engkau sibuk pada kedua waktu itu, di awal siang maupun di akhir siang, dengan tasbih dan istighfar, dan selain tasbih dan istighfar, min anwa'it ta'ati, dari macam-macam ketaatan. Jadi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad begini, bila engkau tidak mempunyai wiridan yang banyak karena sibuk dengan urusan dunia, kata beliau nih, saking sayangnya sama kita, jagain ya, paling kagak di awal siang, artinya awal pagi-pagi, misalnya habis subuh, nah itu kan awalnya, dan kemudian di akhir dari siang, waktu asar atau menjelang maghrib atau waktu maghrib. Dua itu jagain, jangan sampai ninggalin wirid. Zuhur ente nggak wirid nggak ada masalah dah, nggak baca tasbih, nggak baca istighfar, nggak ada masalah. Malam karena memang udah kelelahan, karena emang sibuk banget, nggak sholat malam, emang harusnya dia sholat malam untuk mengisi waktunya supaya berdoa dengan Allah. Taruh dah, nggak bisa, nggak sempet. Kata beliau, paling kagak dua waktu ini, awwalina harika wa akhirihi, sesaat aja baca tasbih istighfar habis subuh, baca ada 100 misalnya, atau istighfar 100, kemudian nanti sore atau di waktu maghrib penutup dari siang juga 100. Pokoknya ada wiridan di waktu pagi dan di waktu sore. Idealnya setiap saat mengingat Allah. Tapi kalau engkau punya kesibukan atau kau tergoda dengan hawa nafsumu, giliran urusan dunia, dia kagak ada capeknya. Paling kagak, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dua waktu ini jangan sampai dilupain. Kenapa? Karena ada alasannya. Faqad ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala, maka sungguh telah diriwayatkan dari Allah Ta'ala bahwasanya dia Allah berfirman. Jadi ini hadits qudsi. Ibnu Adam, yakni yabna Adam, wahai anak Adam, ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirihi akfika. Wahai anak Adam, ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirihi akfika ma baina dzalika. Wahai anak Adam, ini hadits qudsi, jadikanlah olehmu untukku satu saat, sesaat aja, artinya ada waktu, min awwalina harika, dari awal siangmu, wa sa'atan min akhirih, dan sesaat di akhir siangmu, maka aku akan niscaya aku cukupkan engkau di antara waktu itu. Jadi Allah sampai mengajak atau meminta kepada Bani Adam, jangan sampai lupain Allah pol-polan. Paling kagak diingat sampai Allah bilang, Allah berfirman bahwa ingatlah aku di awal waktu pagi dan di akhir daripada siang, di awal siang maupun di akhir siang. Kayaknya gampang Pak, kali kalau bangun malam nggak kena gitu. Ini amalan kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan pilih tinggalin habis subuh. Lagian kalau nggak mikirin buat badan kita, diri kita masih hidup, tersiapa lagi kalau ngandelin ke anak, kalau anak kita soleh, ya kan? Ini buktinya banyak orang yang sampai peduli sama orang tuanya yang udah meninggal, dihauli, ditahlilin. Kan bukti bahwa itu bacaan
meninggal dihauli, ditahlilin, kan bukti bahwa itu bacaan menjadi sebuah harapan buat orang yang udah meninggal dunia. Nah, kita masih hidup, kita baca tahlil buat orang mati aja kita mau, karena kesian, nggak enak sama tuan rumah yang ngundang karena dia minta bapaknya didoain. Masa buat kita sendiri kita bisa untuk memperbanyak amal kita nggak kerjain? Itulah ilaha illallah, hapus dosa kita semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa warada anna sahifatal abdi idza uridat 'ala Allah azza wa jalla min akhir kulli yawmin fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun yaqulu Allah ta'ala lil malaki umhuma baina dhalik wa dhalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan telah datang satu hadis riwayat bahwasanya anna sahifatal abdi, bahwasanya lembaran catatan seorang hamba. Ini kan ada catatannya, Pak, nggak ada kelewat. Dari per detik kita bangun tidur ada catatannya, apa yang kita lakukan tentang amal kebaikan ataupun amal keburukan. Nanti akan kita temukan di yaumil qiyamah. Banyakkan merahnya apa nggak ada merahnya. Makanya kalau orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, catatan merahnya udah dihapus semua gitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ampunan. Bahwa lembaran dari seorang hamba apabila disampaikan kepada Allah min akhiri kulli yaumin, dari akhir tiap hari, dan jika adalah itu fi awwaliha wa fi akhiriha, di awal pagi, di awal siang dan di akhir siang, khairun, apa kebaikan, yaqulullahu ta'ala lil malak, berfirman Allah Ta'ala kepada malaikat, umhuma baina dzalik, hapusin kesalahan dia antara waktu pagi sampai sore itu, dihapusin. Karena di awalnya dia zikir mengingat Allah, walaupun sesaat saja dia duduk, dia baca tasbih 3 hapusin. Karena di awalnya dia zikir mengingat Allah, walaupun sesaat saja dia duduk, dia baca tasbih 33 kali, dia baca tahmid 33 kali, dia baca takbir 33 kali, selesai. Itu doang amalannya. Makanya kalau sholat berjamaah udah aman gak? 3 kali dia baca tahmid 33 kali, dia baca takbir 33 kali, selesai. Itu doang amalannya. Makanya kalau sholat berjamaah udah aman gak? Karena mau nggak mau kita diajak untuk wirid. Kalau sendiri rada males biasanya. Kalau kita bareng-bareng kita malu, langsung buru-buru bangun, ntar dikata anti wirid lagi. Mau nggak mau kita wirid. Wa dzalika min fadlillahi 'alaina, dan bermulai demikian itu adalah sebagian dari karunia Allah atas kita. Allah sayang banget sama kita. Wa 'alan nasi, dan atas manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, dan akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak berterima kasih kepada Allah. Padahal cuma sebentar doang, habis maghrib, habis subuh sama habis maghrib, ente punya dosa dihapusin semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam lakukan kebaikan. Bapak adwa muhawain qalla. Jadi sebaik-baik amal itu yang dia paling langgengnya walaupun cuma sedikit. Tadi itu yang perlu diingetin. Jadi punya target sholawat misalnya dalam 24 jam 100, jangan 100 dah. Misalnya kita masih berat gitu, pokoknya kita targetin 33. Masih berat gitu, pokoknya kita targetin 33. Kalau lagi datang rajin, tambahin. Tapi semalas apapun jangan pernah dikurangin. Itu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Tandain Pak, di sholawat, tasbih batasnya segini, ulhu dia baca, pokoknya dalam sehari semalam 5 kali.